Hahaha, hahaha. Tawa dingin terdengar, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak gelap. Di atas lembah, langit yang semula cerah berubah menjadi sangat suram saat ini. Lapisan lingkaran cahaya kuning gelap jatuh dari langit, seperti topeng besar menutupi seluruh lembah. Siapa itu? Dewa memasak berkata dengan dingin. Apa? Mengetahui siapa aku, apakah kamu akan melawan? Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Suara dingin itu sedikit sombong, tetapi lebih dari itu adalah kekuatan penindas yang tak terlukiskan. Itu hanya dua dewa tingkat kedua, dan mereka berdua adalah dewa tingkat kedua yang tidak pandai bertarung. Membuang-buang kekuatan suci memiliki dewa seperti milikmu di alam dewa. Sosok kuning tua perlahan-lahan keluar dari kejauhan, dia tampak berjalan sangat lambat, tetapi sosok itu dengan cepat membesar di depan dewa memasak dan dewi 9 warna. Itu adalah orang aneh yang ganas dan berperut buncit. Tubuh agung setinggi 3 meter, dan seluruh tubuh memancarkan cahaya kuning tua yang kuat. Lingkaran cahaya di belakang kepala juga berwarna kuning tua, tetapi ada sebanyak 7 lingkaran cahaya. Dia memiliki sepasang mata kecil, tetapi saat ini dia tidak melihat dewa memasak dan dewi 9 warna, tetapi pada piring nasi goreng di atas meja, matanya penuh dengan keserakahan. Sangat harum, sangat harum, sangat harum. Dewa masak ini masih memiliki beberapa peran. Mulai sekarang, kamu akan menjadi koki kerajaan di kursi ini. Haha, hahaha. Aku telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Dewa memasak mendengus dengan jijik, mengapa penjahat selalu begitu sombong ketika dia keluar. Dewi 9 warna mengangguk dan berkata, dan dia terlihat sangat jelek. Monster kuning tua itu membeku dan meraung, beraninya kau menyebutku jelek. Dewa memasak berkata dengan bangga, melihat kebajikanmu, bukankah itu jelek? Apakah kamu tahu siapa kami? Orang aneh berwarna kuning tua itu tersenyum dan berkata, aku tahu, tentu saja aku tahu. Bukankah kamu berasal dari benua yang sama dengan Dewa Laut, dan pernah menjadi mitra? Apakah kamu ingin memberitahuku ini? Dewa memasak berkata dengan aneh, apakah kamu tidak takut? Orang aneh kuning tua itu tertawa dan berkata, aku adalah Dewa Kerakusan. Aku takut, tentu saja aku takut, aku benar-benar takut mati. Hahaha. Mendengarkan tawa liarnya, mengapa ada rasa takut? Wajah dewa memasak tiba-tiba menjadi muram. Pihak lain jelas tahu hubungan antara dirinya dan istrinya dan Dewa Laut, tetapi dia masih berani melakukan ini, dia harus mengandalkannya. Saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi senyum menyanjung, ternyata itu adalah Dewa Kerakusan. Kamu ingin makan sesuatu yang enak, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Merupakan kehormatan kecil untuk menjadi koki kerajaanmu. Ayo pergi sekarang. Kami, suami dan istri, tidak akan pernah menolak. Dengar, bagaimana kalau aku memasak untukmu dan membiarkan istriku menuangkan anggur untukmu? Adapun ketidakberdayaannya, Dewi 9 warna tampaknya sudah lama terbiasa, dan tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya, hanya menatap Dewa Kerakusan dengan acuh tak acuh. Dewa Kerakusan tertegun sejenak, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak lagi. Oke. Orang yang tahu urusan saat ini adalah pahlawan. Ini menyelamatkanku dari banyak masalah. Lalu kalian semua ikut denganku. Seperti yang dia katakan, dia melambaikan lengan bajunya, dan hisapan yang kuat tiba-tiba datang. Lengan besar itu menyedot Dewa Memasak dan Dewi 9 warna seperti mulut binatang buas raksasa. Setelah menerima Dewa Masak dan Dewi 9 warna, Dewa Kerakusan mengambil piring dengan nasi goreng di depannya, menuangkannya langsung ke mulutnya, dan mengunyahnya dengan keras. Baunya sangat harum. Sudah lama sekali aku tidak makan sesuatu yang begitu lezat. Itu sangat berharga untuk perjalanan ini. Hahaha. Cahaya kuning gelap tiba-tiba berkumpul dan kemudian itu berubah menjadi kelompok cahaya kuning tua dan terbang ke kejauhan, menghilang dalam sekejap. Lembah telah kembali ke keadaan semula, gubuknya masih sama, dan bunga-bunga bermekaran, tetapi pemiliknya hilang. Ini adalah danau yang remang-remang, danau merah. Tepatnya, itu adalah danau yang terbentuk dari akumulasi magma. Suhu tinggi yang menakutkan membuat segala sesuatu di sekitarnya berputar dan menjadi sedikit ilusi. Di danau, ada seorang pria berbaring dengan tenang, seorang pria gemuk. Dia telanjang, tapi ada kenangan samar di matanya yang kecil. Dia sepertinya telah berbaring di sini untuk waktu yang sangat lama. Tampaknya berabad-abad telah berlalu, tetapi dia masih sama, tanpa perubahan apapun. Jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa ada cahaya merah keemasan yang menjulang di antara alisnya,
dan energi langit dan bumi di sekitarnya juga sepenuhnya berubah menjadi atribut api karena hubungan magma, yang memungkinkan tubuhnya menelannya. Tiba-tiba, di langit di atas danau magma warna merah gelap samar menyebar dengan tenang. Awalnya tidak terlihat jelas. Bagaimanapun, langit di sini membuat danau magma memantulkan sentuhan merah. Noda merah tua ini telah meluas menutupi seluruh danau magma dan seluruh langit tampak suram. Napas khusus mulai menyebar di area ini, sepertinya memiliki sentuhan aroma manis, tetapi lebih dari itu lembut. Di danau magma, aliran magma tiba-tiba naik, berubah menjadi penampilan seorang gadis anggun, dan di permukaan magma melayang ke arah pria di tengah danau magma, dan berbisik pelan dan suara yang indah juga terdengar. Pria itu tiba-tiba duduk, seolah-olah berjalan di tanah di magma. Ketika dia duduk, tubuhnya yang tinggi muncul dengan warna merah keemasan yang aneh, lingkaran cahaya di belakang punggungnya berkedip, dan 5 lingkaran cahaya menyatu menjadi roda lampu merah menyala, langit merah gelap tiba-tiba berubah menjadi merah keemasan. Gadis itu tiba-tiba mempercepat, mendatanginya dengan cepat, dan menjeratnya. Lampu merah menyala di mata pria itu, dan cahaya merah keemasan di belakangnya tiba-tiba menyala. Raungan Phoenix yang keras terdengar, dan Phoenix api merah keemasan tiba-tiba muncul dari danau magma. Semua gadis magma berada di Golden Phoenix api merah hancur di depannya, bahkan aura dan suara dewa itu redup. Hei, aku bisa bangun langsung di antara iblis nafsuku. Itu tidak buruk, pria kecil yang gemuk. Di tengah tawa lembut, sosok ramping menginjak lava dan perlahan berjalan keluar dari kejauhan. Dewa nafsu, mata Fatih menyipit, tetapi dalam sekejap menjadi jernih, dan napas yang kuat keluar darinya, dan Phoenix api merah keemasan di atas kepalanya mekar semakin menyilaukan pada saat ini. Hei, Dewa Nafsu menghela nafas, wajahnya tampak begitu suci, sepertinya tidak ada jejak nafsu, tetapi itu memiliki daya tarik yang sangat besar. Sepertinya informasi kami salah. Jika aku ingat dengan benar, ketika kamu masih di benua Douluo, kamu tampaknya sangat tertarik pada wanita. Mengapa kamu mengubah mentalitasmu setelah beberapa dekade? Phoenix api yang dulu jahat telah menjadi Dewa Phoenix saat ini, apakah benar-benar tidak ada api jahat yang tersisa? Mereka semua seperti benang, seperti aroma samar, bergegas menuju Dewa Phoenix. Dewa Phoenix tiba-tiba merasakan goyangan di hatinya, setiap kali dia mendengar sepatah kata pun darinya, pikirannya sendiri akan sedikit bergetar, dan semakin dia mendengarkan, semakin banyak nyala api yang muncul di tubuhnya. Tetapi pada saat ini, di dalam hatinya, sesosok putih juga muncul. Itu adalah seorang wanita, dengan wajah cantik, sedikit pemalu, tetapi lebih keengganan yang kuat. Kemunculan sosok ini langsung membuat jiwa Dewa Phoenix bergetar. Segera setelah itu, cahaya merah keemasan menyembur ke matanya. Bah! Dengan teriakan nyaring, Dewa Phoenix membuka tangannya di kedua sisi tubuhnya, dan Phoenix api berwarna merah keemasan di atas kepalanya berkobar terang. Segera setelah itu dia sendiri telah berubah menjadi bola cahaya keemasan dan terjun ke dalam api Phoenix. Seluruh danau magma benar-benar mendidih pada saat ini, semua magma naik pada saat yang sama, dan bergabung ke masa lalu menuju tubuh Phoenix yang berapi-api. Nyala api yang menakutkan juga pecah sepenuhnya pada saat ini, dan merah tua di langit berubah dalam sekejap. Banyak yang terhalau oleh suhu tinggi yang mengerikan. Kekuatan ilahi yang kuat berfluktuasi langsung melalui langit. Hei, kamu benar-benar mengejutkan. Kekuatan yang sangat kuat, informasi ini benar-benar salah. Evil Fire Phoenix, tidak ada jejak api jahat lagi. Sebenarnya, aku sangat ingin tahu di dalam kamu, apa yang sebenarnya terjadi. Di belakang Dewa Nafsu, lingkaran aura diam-diam muncul, berubah menjadi aura 7 cincin, dan sinar cahaya mekar. Di roda lampu merah tua, lapisan lingkaran cahaya meledak, seperti sangkar besar, menekan semua api Dewa Phoenix. Apa yang ingin kamu lakukan? Suara rendah Dewa Phoenix terdengar. Aku tidak ingin melakukan apa-apa. Kakak perempuanmu hanya ingin mengundangmu sebagai tamu. Dewa Phoenix, karena kamu memiliki pikiran yang begitu teguh, mengapa kamu tidak membiarkan kakak perempuanmu menggunakan dosa asal untuk menghakimi? Kamu harus berhati-hati. Seluruh tubuh dewa tiba-tiba menjadi merah tua, dan dia mengambil satu langkah ke depan. Detik berikutnya, sosok merah tua telah muncul di belakang Dewa Phoenix, dan lengannya terlipat dari belakang, memeluk tubuhnya. Dewa Nafsu ini adalah fitnah dewa tingkat pertama yang kuat, dan di seluruh alam dewa, hanya ada 18 fitnah dewa tingkat pertama. Ini adalah keberadaan yang kuat kedua setelah 2 Raja Dewa dan 3 penegak hukum dari Komite Alam Dewa.
Basis kultivasi Dewa Phoenix sudah menjadi puncak di antara para dewa tingkat kedua, tetapi ketika datang ke dewa tingkat pertama, masih ada celah yang tidak dapat diatasi. Lampu merah gelap menyala, dan sosok itu telah meleleh ke dalam tubuhnya dan menghilang. Tubuh Dewa Phoenix sedikit bergetar di udara, dan segera matanya berubah dari merah keemasan menjadi merah tua. Phoenix api besar juga mulai bergetar hebat di udara. Sedikit cahaya merah gelap mulai melihat tubuhnya dari bulunya, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Segera, cahaya merah gelap menyebar hampir sepertiga dari tubuhnya, dan Phoenix api besar mulai menari liar di atas danau lava. Dewa nafsu yang kuat membebaskan diri dari invasi. Namun, Dewa nafsu seperti belatung di Tarsus, tidak peduli bagaimana dia membebaskan diri, tidak peduli seberapa panas api Phoenix-nya, dia tidak bisa mengusir Dewa nafsu yang merasukinya. Merah tua terus menyebar dan naik ke atas, dan segera setengah dari tubuh sudah merah tua. Phoenix api juga secara bertahap menjadi tenang dan mendarat di permukaan danau magma, sepertinya dia mulai menurun, dan dia mungkin jatuh ke dalam jurang nafsu kapan saja. Di sepasang mata Phoenix-nya, berbagai gambar terus-menerus berkedip, yang merupakan hal paling orisinal yang terkait dengan nafsu di dalam hatinya. Bagian paling kuat dari Dewa Nafsu adalah mengeluarkan dosa asal nafsu. Begitu orang yang dihakimi tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dia akan menjadi budaknya, dan budidayanya akan sangat rusak. Di antara banyak dewa yang difitnah di alam dewa, Dewa Nafsu adalah kepala dewa dosa asal, dan kekuatannya sangat kuat. Bahkan keberadaan tingkat pertama Raja Dewa tidak akan berani membiarkannya dengan mudah menyerang jiwanya. Dewa Phoenix tidak akan diserang dengan mudah, tetapi dia tidak pernah bertarung melawan dewa dosa asal, jadi dia menderita kerugian besar sejak awal. Cahaya merah gelap secara bertahap menyebar ke dada Dewa Phoenix, selama terus ke atas, itu akan menempati kepalanya juga. Kemudian, Dewa Phoenix ini hanya akan dikendalikan oleh nafsunya sendiri, sehingga jatuh ke dalam kendali Dewa Nafsu. Namun pada saat ini, tiba-tiba tubuh Dewa Phoenix membeku sesaat, dan waktu seolah berhenti pada saat ini. Dewa Phoenix mengeluarkan kata-kata yang jelas, "Istri, aku sangat merindukanmu." Pada saat berikutnya, cahaya merah keemasan terang hari itu tiba-tiba menyala dari dahinya, Phoenix api besar tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan raungan Phoenix yang keras tiba-tiba terdengar, dan cahaya merah keemasan mulai dari kepalanya dan menyebar menuju seluruh tubuh. Warna merah gelap yang hendak menyerang tubuhnya tiba-tiba memudar seperti es dan salju yang mencair, seolah-olah sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Cahaya merah gelap tiba-tiba terlepas, dan sosok Dewa Nafsu kembali terbang ke tempat yang jauh, wajahnya sudah pucat, dan dia menatap Dewa Phoenix dengan heran. Meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa Dewa Phoenix lebih kuat darinya, dia tahu bahwa dalam kompetisi tadi, dia sudah kalah, dan dia kalah sangat parah. Di bidang yang paling dia kuasai, dia benar-benar kalah dari keteguhan jiwa Dewa Phoenix. "Apakah kamu memiliki cinta di hatimu?" Dewa Nafsu bertanya dengan heran. Dewa Phoenix berkata dengan acuh tak acuh, "Sepertinya apa yang kamu ketahui hanyalah apa yang terjadi sebelum aku datang ke alam dewa. Adapun sisanya, kamu tidak tahu. Setelah aku datang ke alam dewa, aku di sini dan tidak pernah pergi. Aku bahkan tidak meninggalkan danau lava, kau tahu kenapa?" Dewa Nafsu menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia tidak lagi terburu-buru untuk menaklukkan Dewa Phoenix. Sebaliknya, dia menatapnya dengan penuh minat. Mata Dewa Phoenix berkilat kesakitan yang dalam, "Karena aku membenci diriku sendiri, aku membenci diriku sendiri karena tidak bekerja keras sebelumnya. Jika kekuatanku cukup kuat, aku seharusnya mewarisi Dewa Api. Tapi, aku tidak bisa, aku gagal ketika aku tidak bisa mewarisi Dewa Api. Aku harus puas dengan hal terbaik berikutnya dan mewarisi Dewa Phoenix. Di antara semua binatang mitos, kecuali Dewa Naga, yang tidak ada lagi, dewa-dewa lain adalah binatang. Mereka hanya bisa difitnah oleh dewa tingkat kedua, dan aku juga. Aku adalah dewa tingkat kedua. Dewa tingkat kedua tidak dapat membawa kerabatku yang tidak memiliki cukup kultivasi ke alam para dewa. Istriku akan tinggal selamanya di benua Douluo. Aku satu-satunya yang datang ke sini. Namun, apa gunanya aku berada di sini sendirian? Jadi aku benci diriku sendiri karena tidak bekerja keras. Aku benci diriku sendiri karena tidak bisa untuk membawa istriku ke alam dewa, dipisahkan darinya selamanya. Dalam beberapa dekade terakhir selain kebencian, aku hanya merindukannya. Nafsu di masa lalu sudah lama tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah rindu dan cinta untuknya. Bahkan jika kamu adalah orang yang bernafsu. Dewa, mengapa aku bisa mengguncang hatiku?
Jika aku punya pilihan, jika aku tahu bahwa aku tidak dapat mewarisi posisi Dewa Api dan membawa istriku ke alam para dewa, maka aku lebih suka tidak menjadi dewa, aku lebih suka menjadi tua bersamanya. Dua air mata merah berapi-api mengalir di mata Phoenix Dewa Phoenix. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan Phoenix yang keras. Saat berikutnya, dia berubah menjadi Phoenix besar yang berapi-api dan bergegas menuju Dewa Nafsu. Dewa Nafsu diam-diam mendengarkan apa yang dia katakan, dan pada akhirnya, tubuhnya sedikit bergetar, dan matanya benar-benar berbeda ketika dia melihat Dewa Phoenix. Melihat Dewa Phoenix yang menerkamnya, dia menghela nafas ringan, lalu menari di danau lava. Pita merah gelap melayang di udara, menyapu ke arah Dewa Phoenix. Dia difitnah oleh Dewa tingkat pertama, tapi dia seimbang dengan Dewa Phoenix tingkat kedua. Pada saat ini, warna oranye tua tiba-tiba muncul di langit merah, dan kemudian, suara dingin terdengar. Aku tidak menyangka bahwa Dewa Nafsu yang bermartabat bahkan tidak bisa menangani masalah sepele seperti itu. Kalau begitu, biarkan aku membantumu. Cahaya oranye gelap tiba-tiba jatuh, berubah menjadi pria jangkung dan kurus yang seluruh tubuhnya diselimuti jubah oranye. Begitu dia muncul, seluruh danau magma benar-benar mendidih, berubah menjadi wajah yang sangat sedih dan marah. Dia membuka mulutnya dan menggigit Dewa Phoenix dalam satu gigitan. Pita merah gelap Dewa Nafsu tersapu bersamanya, dengan erat menjerat tubuh Dewa Phoenix, diikat seperti zonzi. Siapa yang memintamu untuk membantu? Cahaya di mata Dewa Nafsu berkedip, dan napasnya bahkan sedikit tidak stabil, seolah-olah akan meledak kapan saja. Di udara, aura merah gelap juga meledak tiba-tiba, dan lingkaran merah gelap di belakangnya menjadi sangat kuat, menekan cahaya lingkaran oranye gelap 7 cincin di belakang pria di sisi yang berlawanan. Kamu tidak bisa menjatuhkannya, haruskah aku tidak membantumu? Mengapa kamu tampaknya telah bertukar denganku sekarang, kamu adalah Dewa Kemarahan. Sosok oranye gelap itu tampak sedikit takut. Aura Dewa Nafsu sedikit tenang, tetapi matanya masih suram. Dewa Kemarahan mendengus dan berubah menjadi cahaya oranye gelap dan dengan cepat mengejarnya. Danau lahar yang mendidih telah kembali tenang, tetapi sekarang tidak memiliki pemiliknya.